Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri tutorial pembelajaran Microsoft Excel untuk akuntansi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknis penulisan atau pembuatan rumus untuk buku besar ya. Di sini ada beberapa rumus yang harus kita masukkan untuk mendapatkan hasil, di antaranya ini untuk mendapatkan akun. Untuk akun ini kita gunakan data validasi nantinya. Kemudian ini untuk menentukan apakah jenis akun ini terkategori tipe apa, maka kita gunakan fungsi indeks. Hal yang sama juga untuk menentukan ini terkategori saldo normalnya debit atau kredit ya. Ini kita perlukan membantu sebagai kode bantu untuk mengisi kolom di tabel buku besar. Ini juga sama, ini untuk menentukan berapa besar dari debit awalnya, juga sama untuk menentukan berapa besaran dari kreditnya ya, berdasarkan akun yang kita masukkan di bagian atas ya. Kemudian kita akan menentukan saldo awal dan seterusnya. Jadi kita buat dulu seperti ini ya. Saya akan jelaskan teknisnya saja, anggap saja bahwa datanya ini sudah terisi, formatnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Pertama, untuk mendapatkan kode akun, kita gunakan validasi data. Jadi klik di sini, kita klik di data validasi atau di menu data. Caranya, klik menu validasi data atau data, klik data validation. Nah, di bagian allow kita masukkan list, kita pilih list, kemudian di source-nya kita pilih kode akun. Nah, kode akun ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari ketika kita buat COA ya. COA ini bisa kita buat blok seperti ini, atau kemudian kita tulis di sini kode akun, atau kita blok di sini kita ganti dengan nama kode, terserah kita mau pilih yang mana ya. Kita pilih yang mana. Jelas ini sudah ada daftar-daftarnya. Nah, ini kode akun. Ada double nih. Ini kode dan kode akun sama aja. Kita tinggal pilih salah satu ya. Itu caranya untuk memanggil kode akun di sini, sehingga hasilnya menjadi data dengan menggunakan data validasi yang ada di sini ya. Ya, walaupun misal saya tulis di sini kode pun dia akan tetap sama hasilnya nanti ya. Misalkan saya masukkan kode, oke, maka nanti juga akan sama seperti itu ya. Itu caranya. Ya. Kemudian untuk menentukan apa kode ini tipenya akun atau tipe akun seperti apa, maka kita harus mengambil data tipenya. Maka sebelum pengisian selanjutnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kita harus buat terlebih dahulu di bagian COA. Kita akan blok untuk ini. Kita buat terlebih dahulu define-nya. Nah, ini blok. Kita blok bagian tipe, kemudian kita buat dulu COA tipenya. Ya, kita buat. Kali ini kan nama akun misalnya ya, atau kita blok tadi namanya nama akun ini, nama akun. Kemudian kalau untuk tipe ini namanya kok COA tipe. Untuk debit kita juga caranya seperti biasa, blok di kolom D, klik di sini tulis COA tipe, kemudian enter ya, kemudian enter ya, seperti itu. Juga sama kita buat COA debitnya, seperti itu, blok saja di sini, kemudian tulis di sini COA garis bawah debit. Begitu juga untuk kreditnya, nanti akan kita panggil datanya ya. Nah, kemudian selain itu kita juga harus buat di sini di jurnal yang kita buat di video sebelumnya, untuk mengambil data define-nya. Blok di B kita buat ini JU tanggal, artinya kita ingin ambil data tanggal di sheet jurnal. Juga sama untuk referensi JU rep, kita silakan teman-teman buat dulu ya. Caranya sama, kita blok, klik kolom C, kemudian letakkan kursor di name box-nya, tuliskan JU garis bawah rep. Hal yang sama juga untuk keterangan, JU keterangan, untuk ini juga JU KB kita buat, untuk juga sama ini JU kode, untuk nama akun kita buat. Ini tidak dibuat apa-apa karena kita tidak butuh ya. Nah, di sini kita buat. Jadi untuk nama akun kita tidak perlukan. Kalau perlu kalau diperlukan nanti kita buat juga.
Tapi untuk debit kita butuh nih, kita buat JU debit. Kemudian untuk kredit juga kita butuhkan JU kreditnya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah selesai semua ini dibuat, baru kita kembali ke buku besarnya ya. Caranya seperti apa? Kita tentukan dulu apakah akun ini terkategori tipe apa. Maka caranya seperti ini. Kita klik di bagian ini, kemudian kita tuliskan kode ini. Sama dengan indeks COA tipe. COA tipe diambil dari mana? Dari depend yang sudah kita buat tadi di COA nih ya. Kemudian match J2, dia akan mencocokkan dengan data yang ada di sel J2. Kemudian kode yang mana? Kode yang kita juga buat di COA tadi. Kalau Anda buat kode akun, pakai kode akun. Kalau kode saja berarti ya. Seperti itu. Kemudian koma 0 tutup kurung 2 kali enter. Kemudian yang bawahnya kita ini untuk membantu saja untuk menentukan apakah ini tipenya apa, apakah debit atau kredit ya. Saldo normalnya apa, debit atau kredit. Maka kita juga harus buat. Nah, saldo normalnya kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari kontrol. Kemarin dulu di pertemuan awal sudah kita jelaskan tuh. Ini tuh, jadi ini namanya saldo normal. Kita buat SLD normal ya. Jadi kita ambil dari sini. Ya. Jadi kita tulis indeks sama dengan SLD normal, koma match J3 itu berdasarkan tipe akunnya ya. J3, koma tipe. Nah, tipe dari mana kita dapatkan? Tipe kita dapatkan dari kolom COA. Nah, ini boleh kita pakai tipe saja. Ini sudah ada nih tipe ya, ada tipe. Atau boleh di sini kita pakai, kita mau buat baru misalnya COA tipe, enggak apa-apa, silakan. Mau pakai COA tipe atau mau pakai tipe, hasilnya sama saja. COA tipe atau tipe ya. Nah, kita kembali. Akhirnya saya pakai tipe. Kalau mau diganti COA tipe silakan saja, sama nanti hasilnya COA tipe ya. Kita enter, nanti hasilnya juga sama seperti itu ya. Nah, maka pakai tipe, pakai COA tipe silakan saja. Yang penting define name sudah dibuat. Kemudian di bagian bawah kita membutuhkan data awal nih. Debitnya berapa, kemudian kreditnya berapa kita untuk tipe yang ini ya, untuk tipe COA debitnya berapa dan COA kreditnya berapa. Kita ambil dari mana? Yang kita buat tadi barusan, COA debit dan COA kredit. Jadi kalau di kas kreditnya tidak ada, tapi adanya debit. Kira-kira begitu ya. Makanya di sini ketika dia kas debit, maka di apa? Debitnya 1 juta dan kreditnya kosong. Ini sama makanya. Indeks untuk ini kita buat COA debitnya. Jadi indeks sama dengan indeks COA debit match buka kurung J2, kode tadi ya, kode awal tadi, koma 0. Di sini juga sama, COA kredit match J2 kode koma 0. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat kode. Ini kode hanya memindahkan saja ya. Jadi kode di sini kita hanya memindahkan apa yang kita tulis di sini. Caranya seperti apa? Jika sama dengan if buka kurung J2. Nah, jika J2 kosong maka dia kosong nanti. Ya. Jika J2 kosong, jika J2 kosong maka akan muncul teks pilih akun. Tapi jika tidak kosong maka dia akan menampilkan apa yang ada pada J2. Tuh, seperti itu ya. Kemudian untuk nama akun. Nama akun kita gunakan fungsi nama akun. Ingat, nama akun dari mana? Dari sini tadi nih nama akunnya. Boleh kita blok atau bisa dari sini, terserah ya. Atau di blok saja. Yang penting dia sudah ada, sudah tampil di sini nama akun. Ya, sudah ada nama akunnya ya. Caranya bagaimana? Kita tuliskan sama dengan indeks buka kurung nama akun, kemudian match buka kurung C6 yang mana nih C6 berarti dia menggunakan data kode yang ada di atasnya ya. C6 kemudian kode atau kode akun boleh, kemudian koma 0 tutup kurung 2 kali enter ya. Ini saya agak banyak nih, ada kode akun, jadi yang sampai bingung ya teman-teman sekalian. Itu untuk kode dan nama akun ya. Selanjutnya kita akan isi saldo awal ya. Saldo awal itu kita dapatkan dari jika J4. Mana J4?
J4 kayak ini berarti ya. Tuh J4 nya ini ya, maaf J4 ini ya, debit ya. Jika J4 sama dengan DB, maka J6, mana J6 nih, ini ya, ini dua nih. Jika J4 sama dengan DB, maka J6, ini J6 nih, ada jarak ya sebenarnya ini, maka J6 dikurang J7. Selain itu J7 dikurang J6, ini J6, ini J7 ya. Jadi jika J4 sama dengan DB, maka J6 dikurang J7, atau selain jika tidak J7 dikurang J6. Itu untuk mendapatkan saldo awal ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan saldo akhir, kita buat terakhir ini tidak bisa, kita harus cari dulu debit dan kredit ya. Debit dan kredit, kita dapatkan debit dan kredit baru bisa dapat saldo akhir. Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang penting kalian sudah dapatkan akun, kemudian untuk menentukan tipenya apa, saldo normalnya apa, kemudian debit cuannya berapa, debit kreditnya berapa, cuan kreditnya berapa, kemudian kode akun sudah bisa diisi, nama akun sudah juga bisa diisi, dan saldo awal sudah bisa diisi. Selanjutnya kita buat ini, teks yang kalian buat. Nah, ini didapatkan dari mana? Ini tanggal ini. Tanggal ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari itu if error index JU tanggal tadi. Tuh JU tanggal. If error index JU tanggal yang kita buat dari jurnal tadi ya. Ini jurnal tadi itu ya, JU tanggal ya. If index JU tanggal match A10. A10 mana tentang nomornya? Nanti kita, ini pembantu saja sebenarnya. A10 dan digabung ya dengan J2. Ini J2. Nah, karena J2 dengan A10 itu tidak sejajar, maka J2-nya di 4 ya. Koma JUBB. JUBB kita ambil dari mana? Ini JUBB itu adalah mana JUBB ya? JUBB apa itu JUBB? Jurnal buku besar ya, jurnal buku besar JUBB. Di mana nih JUBB? Saya lupa nih ya. JUDebit, JUKredit. Oh, ini JUBB nya ini ya. JUBB itu ini. Jadi kita buat ini dengan nama JUBB. Jangan lupa ya. JUBB nya koma JUBB koma 0 tutup kurung 2 kali koma petik-petik ya. Petik-petik ini dipakai untuk jika error saja ya, jika error. Oke, seperti itu ya. Jadi ini tinggal nanti ditarik saja ke bawah. Berarti ini berdasarkan jumlah jurnalnya nanti ya. Jadi hanya 2 nih jurnalnya. Hanya 2 nih. Tanggalnya tanggal 1 dan tanggal 2 saja ya. Oke. Untuk jurnal, untuk tanggalnya, untuk referensinya diambil dari JUREP. Hampir sama nih, seperti itu kan. Kodenya hampir sama ya, tuh kan. Kodenya sama, hanya beda. Ini dia pakai JUREP. Sedangkan ini pakai JU tanggal, yang ini pakai JUREP. Selainnya sama ya. Keterangan juga sama, bedanya hanya di JU keterangan saja. Jadi rumus 3 ini sama nih, JU tanggal, JUREP dan JU keterangan ya. Kode di belakangnya sama persis ya. Jadi silakan dibuat sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke debit. Debit itu didapatkan dari JU debit. Sama nih. JU tanggal, JUREP, keterangan, debit dan kredit itu rumusnya sama, hanya berbeda di nama define-nya saja, ya. Ini kredit juga sama. Nah, terakhir kita akan mencari data saldo. Nah, data saldo ini kita dapatkan dari jika J4, mana J4? J4 ini. Jika J4 sama dengan DB, maka G6, mana G6? Ini ya G6, maka G6 ditambah E10, berarti saldo awal ditambah debit. Ya, saldo awal ditambah debit dikurang kredit, begitu. Jika J4 itu sama dengan DB, maka G6 itu berarti saldo
dikurang apa namanya ini, debit, ditambah debit dikurang kredit. Selain itu G6 ditambah kredit dikurang debit. Kayak gitu saja lah, enaknya sederhana ya, memang kesannya seperti muter-muter itu ya. Itu untuk mendapatkan saldo, tinggal copy saja nanti ke bawah ya. Oke, kalau dia ini ada tambahan saja nih, yang atas tidak ada nih, tapi sebenarnya sama saja karena di sini tidak ada errornya saja. Jadi kalau kita copy ke atas ya seperti itu, kosong ya, maaf saya back saja ya. Ya, ini di bawah kasih error, tidak bisa di copy karena dia ada yang di apa namanya, kunci, atau ditambah saja nih. Jadi if error yang ada di sini, ditambahkan saja di atas di sini nanti ya, if errornya seperti itu. Oke, itu. Nah, terakhir adalah saldo akhir. Untuk mendapatkan saldo akhir, jika J4 sama dengan DB, maka G6 berarti saldo ini ya, maka G6 itu berarti saldo awal. Jika J4 nya sama dengan DB, maka saldo awal ditambah sum E10 kali G4. E34 ini sum dari debit berarti ya. Jadi G4 buka kurung sum, kemudian blok dari E10 nya sampai terakhir nih. Sampai terakhir itu adalah E34 kalau tidak salah, benar Nana ya, sampai dari E10 sampai E34 sini di blok, tutup kurung, dikurang sum lagi yang kreditnya F10 sampai F34. Jika tidak atau selain itu G6 tadi saldo awal ditambah sum penjumlahan dari kredit dikurang penjumlahan dari debit, itu untuk menghasilkan saldo akhir. Kira-kira seperti itu ya. Itu yang harus kita isi. Jadi juga sudah cukup banyak nih. Jadi akun sudah kita jelaskan, kas, DB dan seterusnya sampai kode, nama akun, kemudian tanggal, rep, keterangan, debit, kredit dan saldo, juga saldo awal dan saldo akhir. Mudah-mudahan teman bisa mengerjakannya ya. Nah, sedangkan angka saat ini hanya pembantu saja sih sebenarnya. Nanti akan kita hilangkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita bikin filternya? Cara kita bikin filter, pertama kali kita buat tulis sini, tulis saja di sini filter ya. Ada tulis filter. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah rumus. Rumusnya bagaimana? Jika B10 ini ya, jika tanggal ini, jika tanggalnya kosong atau jika B10 kosong, maka tampilkan 0. Selain itu tampilkan 1. Makanya di sini yang tampil, yang ada tanggalnya tulisannya 1. Selainnya itu adalah 0. Kemudian ditarik ke bawah semua sampai ke bagian akhir ya. Sampai ke bagian akhir, tarik itu ya, sampai ke bagian akhir. Nah, selanjutnya kita akan buat filter. Filter di sini bagaimana cara buatnya? Kita cari ke data, nanti ada filter di sini nih. Filter. Tuh kan hilang deh. Saya buat lagi data, klik sini, data, kemudian kita klik filter. Nah, filter ini fungsinya untuk memilih, untuk filter mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak. Tinggal klik tanda panahnya ya, klik tanda panah. Misalnya 0-nya tidak mau kita tampilkan, hilangkan saja. Contengannya kita klik OK, maka dia tidak akan ditampilkan. Seperti itu ya. Ya, itu dia tidak akan ditampilkan. Kalau mau ditampilkan semua, conteng semua seperti itu. Oke ya. Tuh kira-kira langkah-langkahnya. Nah, ini kita hilangkan saja karena kita tidak butuh. Ini kita boleh, bukan dihilangkan, dihapus enggak. Kita kasih warna saja. Warna putih. Warna putih. Ini juga sama, kita kasih warna putih semuanya. Sampai ke bawah kita kasih warna putih. Ya. Kemudian ini juga sama, kita kasih warna putih, bukan dihilangkan teman-teman ya. Kita kasih warna putih. Oke, sehingga hasilnya jadi seperti itu. Kemudian baru kita aktifkan filternya. Yang 0 tidak kita tampilkan, kita klik OK. Itu hasilnya, kira-kira ya. Hasil langkah-langkah untuk membuat sebuah buku besar. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.